Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dan melepaskan Dia dari segala sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut. Ayat 23 dikatakan demikian. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Memaknai pengorbanan Kristus. Kalau kita memperhatikan secara seksama, secara ringkas, ayat ini mau mengatakan bahwa kematian Yesus bukan satu kecelakaan yang tidak diduga. Nah, kematian Yesus adalah sesuai dengan rencana dan maksud Allah dalam rangka menjadi korban pengganti yang memikul semua hukuman kita sebagai orang-orang yang berdosa. Jadi kalau kita membacakan ayat yang ke-30, ayat yang ke-23, di sana dikatakan seperti itu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana telah kamu salibkan, ya, dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa kematian Yesus terlaksana itu melalui penyaliban dan dilaksanakan oleh kamu, dikatakan tadi, yaitu segenap orang Israel dan juga bangsa Yahudi, bukan Yahudi. Mereka disebutkan sebagai bangsa-bangsa durhaka. Nah, di sini bangsa-bangsa asing. Oleh Paulus mau dikatakan bahwa mereka ini yang dikatakan adalah sebagai wakil daripada Pontius Pilatus. Jadi baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi terlibat dalam penyaliban Yesus. Semua manusia terwakili dalam hal ini untuk menolak Yesus, untuk menyerahkan Yesus, untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari pihak yang lain, Yesus yang disalibkan, Dia rela menjalani salib ini
Di Taman Getsemani, ia sempat bergumul dengan sangat-sangat luar biasa untuk menjalankan sebuah misinya. Tetapi akhirnya, Alkitab memberikan sebuah kesaksian di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10. Di sana dikatakan, kehendakmulah yang jadi. Ketika Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat, dia orang yang tidak berdosa. Dia harus mengalami bagaimana suatu penderitaan yang diperbuat oleh kita, dibebankan, ditanggung oleh Yesus. Itulah suatu pergumulan yang sangat berat, sehingga dia berkata, kehendak pula yang jadi. Kehendak Allah yang jadi. Bapak Ibu, coba perhatikan kerelaan Tuhan Yesus ketika dia berkorban. Apa yang dinyatakan dalam kitab Injil? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari pernyataan itu, kita mengerti akan kesiapan Yesus untuk berkorban. Karena ia tahu korbannya menjadi tebusan bagi keselamatan banyak orang. Bapak Ibu, pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk mendatangkan keselamatan atas saudara, saya. Tanpa pengorbanan Yesus, kita masih belum ditebus. Tetapi karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya telah menjadi orang-orang yang bebas. Orang-orang yang merdeka dari kuasa dosa, dari kuasa setan, dari kuasa maut. Sebab itu kita bersyukur pada hari ini. Kita mengingat kembali satu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia. Kristus mati hanya semata-mata untuk menebus dosa, untuk membebaskan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk belajar memaknai akan satu pengorbanan daripada Yesus. Setiap kita merayakan, setiap kita memperingati akan Jumat Agung, kita diingatkan satu pesan yang kuat yang kita harus selalu ada dalam kehidupan kita. Apa itu? Pengorbanan. Inilah yang menjadi satu ajakan ambil bagian daripada setiap kita anak-anak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam konteks pada masa sekarang ini, kita hidup dalam zaman yang tidak terlalu mendukung pemahaman dan praktek yang namanya pengorbanan. Dalam konteks sekarang ini sepertinya kurang cocok, kurang relevan tentang apa yang namanya pengorbanan. Tidak terlalu mendukung kita berbicara sebuah pengorbanan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup di zaman di mana manusia itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Kepentingan sendiri itu menjadi sesuatu yang paling utama. Sehingga ketika pengorbanan Kristus, salib Kristus berbicara tentang pengorbanan, sepertinya dalam konteks sekarang ini kurang mendukung. Kenapa? Karena kondisi zaman, kondisi banyak orang lebih berorientasi kepada sebuah kepentingannya sendiri. Itu menjadi alasannya.
Coba perhatikan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menyaksikan banyak orang yang mengorbankan sesamanya. Yang kuat memakai orang yang lemah. Ya. Si kecil dimakan sama si kaya. Yang kaya menjadi kaya. Kenapa? Karena mereka mempraktekkan pengorbanan si miskin. Dan yang si miskin bertambah menjadi kaya. Banyak sebuah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang kadang-kala karena sifat egosentris kita, karena keegoan, sulit untuk berbicara apa yang namanya pengorbanan. Dari segala seni, dari segala aspek kehidupan, kita bisa melihat satu contoh-contoh yang nyata yang kita tidak bisa pungkiri ketika kita berbicara tentang pengorbanan. Ada banyak alasan yang kita buat ketika kita belajar untuk kita berkorban. Pak, ini situasinya begini, Pak, begini. Bapak, itu sesuatu yang nyata. Tetapi hari ini kita diajak bersama-sama untuk mengikuti jejak daripada pengorbanan Yesus. Saya tidak berbicara bagaimana penderitaan Yesus. Mungkin kau sudah mendengar bagaimana kita mendengar apa yang dialami oleh Yesus ketika Yesus mengalami banyak kesulitan, kesengsaraan, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia dihina. Bapak itu paham. Sampai Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Bapak itu sebuah dalam satu kondisi yang sangat berat. Sampai Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa? Sepertinya perkataan itu mengingatkan, mengajak kepada kita. Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau menjauhi aku? Hari ini, momen ini mengajak kepada setiap kita untuk kita mengikuti jejak daripada pengorbanan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, salah satu ciri pengikut Yesus adalah kesediaannya untuk berkorban. Dan sekian banyak ciri pengikut Kristus, salah satunya adalah kesediaannya untuk berkorban. Artinya apa, Bapak Ibu? Dalam hal ini kita harus melewati. Dalam hal ini kita harus belajar. Ya, karena ini menjadi satu karakter, satu ciri daripada kita sebagai pengikut Yesus. Kalau ada orang Kristen, umat-umat Tuhan yang hanya sedang bicara menerima tentang berkat, tentang mujizat, tentang sebuah keajaiban, tetapi tidak mau dalam berkorban, sepertinya masih kurang banyak. Barang siapa mengikuti, itulah salibku. Kalau tidak, engkau tidak layak untuk menjadi murid. Sebelum jadi pengikut Yesus, Yesus sudah katakan agar mereka mau menjadi pengikutnya dengan menghitung ongkos. Ya. Ongkos yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Ongkos ini bukan keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah yang cuma-cuma yang diberikan Allah kepada setiap kita. Tanpa bayar apapun keselamatan itu.
Tetapi setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita terpanggil untuk membayar ongkos sebagai pengikut murid Yesus. Ongkosnya apa itu? Pengorbanan. Sebagai sebuah akibat logis, kita menjadi pengikut. Apa ongkosnya Bapak Ibu? Pengorbanan. Tidak bedanya dengan seorang siswa, Bapak. Dia mengalami satu pergumulan yang sama kira-kira. Bagaimana dia harus membayar, bagaimana dia harus belajar, bagaimana dia harus sungguh-sungguh ketika dia belajar. Dia harus mengorbankan waktunya dalam dia bermain, untuk belajar dan belajar. Dia harus mengurangi waktu tidurnya ketika menghadapi tugas-tugas yang belum selesai. Harus bekerja. Dia harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri akan menghadapi sebuah ujian. Dia harus berkelakuan yang pantas, yang sopan, yang santun. Kalau orang sekolah harus pakai seragam yang sesuai yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tidak boleh berpakaian bebas. Bapak Ibu, sekarang sebagai orang Kristen, pengorbanan hanya membaca setiap hari. Kita juga perlu menyediakan waktu tiap hari untuk doa. Itu yang ditutup. Pengorbanan itu yang ditutup bagi kita orang-orang percaya. Supaya kita memiliki satu hubungan keintiman dengan Allah. Kita juga dituntut, kita juga terpanggil supaya tiap hari Minggu untuk menyediakan waktu hari ini. Bapak Ibu mungkin ada acara, ada kegiatan, tapi ketika Bapak datang itu sebuah pengorbanan. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama merayakan akan kehidupan aku. Ya. Apalagi kita terpanggil pula untuk menyediakan waktu ada terlibat dalam pelayanan gereja. Kita terpanggil juga untuk membawa persembahan kita ke gereja. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Dalam pergaulan dan pelayanan mungkin kita juga mengalami korban perasaan
Di samping pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Itulah yang dimau sebagai orang-orang Kristen. Pengorbanan apa yang dituntut dari kita oleh Tuhan. Tidak yang muluk-muluk, Bapak, yang tidak yang macam-macam. Bagaimana kesediaan kita untuk kita membaca firman. Bagaimana kita berdoa di hadapan. Bagaimana kita untuk pergi datang beribadah kepada Tuhan. Di jam-jam ibadah yang Tuhan sudah tentukan. Kita juga terpanggil untuk kita terlibat dalam pelayanannya gereja Tuhan seperti itu. Kita diminta juga terpanggil untuk berkorban, untuk kita juga memberikan suatu persembahan kepada Tuhan. Tidak hanya itu, perasaan, korban, tenagamu, pikiranmu, itu juga yang korban. Mari Bapak dikasih Tuhan, kalau kita berkorban semua tadi, ya. Atau sekalipun kita berkorban nyawa kita, bukan sesuatu yang berlebihan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, ya, telah lebih dahulu berkorban untuk keselamatanmu, untuk keselamatan saudara, untuk keselamatan saya. Dan semua yang kita kerjakan tadi, semata-mata, tidak ada maksud yang lain. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tadi, apa yang kita korbankan tadi, sebagai satu tanda ucapan syukur kita, tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah disalibkan, yang sudah dihina, yang sudah dianiaya, yang diperlakukan tidak manusia, hanya semata-mata supaya saudara dan saya dibebaskan, dimerdekakan, tidak terikat dengan kuasa dosa dan maut. Jadi kalau kita melakukan itu, bukan sesuatu yang berlebihan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengerjakan itu lebih dahulu, mengerjakan itu dalam kehidupan. Sebab itu Bapak Ibu, mari lakukan, kerjakan sebagai wujud tanda rasa syukur, tanda terima kasih atas semua pengorbanan yang Tuhan sudah. Pertanyaannya sekarang, apa yang telah kau korbankan untuk Tuhan? Apakah kau sudah mengorbankan waktumu untuk membaca, menyediakan waktu untuk mendengarkan firman, untuk berdoa, untuk engkau beribadah, bergereja? Kau sudah mengorbankan perasaan, tenaga, dan sebagainya. Ini yang perlu kita jawab. Ini yang menjadi sebuah refleksi dalam kita memaknai tentang pengorbanan. Apa yang telah kau lakukan untuk Tuhan Yesus? Yang belum berkorban, inilah kesempatan masih diberikan untuk melakukan. Dan bagi yang sudah, jangan jemu-jemu untuk melakukan pengorbanan. Dan pengorbanan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati kita, ya, ketika semua kita dapat berkorban bagi Tuhan. Biarlah Jumat Agung yang selalu kita rayakan, yang selalu kita peringati, tidak lalu berdosa. Mengingatkan kepada setiap kita. Satu,
salah satu hal yang penting, yaitu mari untuk kita belajar itu yang dimau, itu yang dituntutkan kepada kita. Biar kita berlomba-lomba, ya, memenuhi apa yang menjadi kerinduan daripada kita. Mari kita berdoa bersama-sama.